Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kita lanjutkan materi pembelajaran kita karena kemarin belum sempat kita bahas untuk pembelajaran 4, maka Ibu akan lanjutkan. Ini masih mengenai proklamasi. Jadi ada beberapa peristiwa menjelang dibacakannya proklamasi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke suatu tempat yang bernama Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi yang merupakan panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Karena memang pada saat itu masih terjadi peperangan yang akhirnya Jepang mengalami kelemahan dan kekalahan, sehingga Jepang membutuhkan dukungan dari Indonesia. Maka karena butuh dukungan dari rakyat kita, akhirnya Jepang mengiming-imingi bantuan ataupun menjanjikan kemerdekaan. Jadi karena memang ada udang di balik batu, atau pemerintah Jepang memang menginginkan sesuatu dari bangsa kita. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan. Nah, saat itu tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu, sebagaimana yang sudah kita ketahui pada tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 menyusul kota Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu. Jadi dengan terjadinya peristiwa tersebut dan Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua, akhirnya menginginkan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ini memicu pertentangan di dalam negeri, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan kita diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan dari pemerintah Jepang atau campur tangan asing. Yang berikutnya ini adalah informasi penting yang harus kalian cari dari teks bacaan di atas. Lalu pembelajaran yang berikutnya yaitu pembelajaran 5. Ini adalah teks bacaan tentang permainan rangka alu. Kalian nanti dapat membacanya di buku tema kalian masing-masing. Ini adalah salah satu permainan tradisional, dan ini tarian daerah berikut pola lantainya. Yang pertama, tari sedati. Tari sedati ini dari Aceh, seperti halnya tari saman yang berasal dari Aceh. Kalian perhatikan pola lantainya. Kemudian ada tari andun dari Bengkulu, tari tandak dari Riau. Ini perhatikan pola lantainya berbentuk lingkaran. Dan ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Ini bentuknya lurus atau sejajar ya, masing-masing penarinya. Ini pola lantainya horizontal. Nah, kalian cari contoh tarian yang lain dengan pola lantainya. Ini mengenai latar belakang dari masing-masing anak. Tentu di kelas juga kalian memiliki teman yang memiliki latar belakang berbeda, tapi tidak menyurutkan
langkah kita untuk selalu menjaga persatuan. Berikutnya pembelajaran 6. Ini tentang permainan talikan pitanya. Ini kalian dapat lihat pada buku tema kalian ya. Jadi permainannya ini dibagi menjadi 2 kelompok. Dari 2 kelompok ini dibagi lagi 2 dan 2 ya. Satu kelompok dibagi 2 dari 2 kelompok, dan masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi 2. Nanti permainannya seperti ini. Baik ya, di akhir pembelajaran 6 ini masih lanjutan peristiwa proklamasi. Ini adalah gambar terjadinya pengibaran bendera pusaka, bendera Sangsaka Merah Putih yang pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pada saat pengibaran Sangsaka Merah Putih ini terjadi peristiwa penting. Pada saat itu dibacakan proklamasi. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang bernama Abdul Latif Hendra Ningrat. Beliau itu salah satu dari pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus ya Pak. Jadi tepatnya pada saat momentum Hari Kemerdekaan. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Ini latar belakangnya. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Dan beliau juga pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Jadi Abdul Latif Hendra Ningrat, ia juga pernah menjadi pasukan PETA atau pembela tanah air dan ikut dalam pertempuran. Ia pun pernah menjabat sebagai komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1952 Abdul Latif ini ditunjuk sebagai atase militer RI, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, ini tentang informasi penting yang ada pada teks tersebut. Kalian dapat cari ya, apa, lalu mengapa, siapa ini berkaitan dengan tokoh yang ada pada teks tersebut. Bagaimana ini kalian harus mengetahui bagaimana peristiwanya, kapan ini waktunya, di mana merupakan pertanyaan mengenai tempat terjadinya peristiwa. Nah, untuk materi pembelajaran berikutnya, subtema 2, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.